Ya, shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sudah jam 6, kita akan mulai kuliah kita. Silakan Pak Steven. Baik, kita akan mulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Mari bersama-sama kita berdoa mengawali kelas kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Kami sudah tiba di dalam pertemuan minggu kedua di perkuliahan kami. Tetap berikan kami semangat, tetap berikan kami hikmat, supaya kami dapat belajar dengan baik dan membawa dampak dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Berkati dosen-dosen pengampu yang hari ini akan mengajar dan membimbing kami, supaya kami semua dapat menangkap dengan baik dan apa yang disampaikan pun juga dapat membawa nilai-nilai yang baik juga dari impartasi dosen-dosen pengampu kami. Kami siapkan hati kami untuk memulai pelajaran pada sore malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu dosen, kami persilakan. Baik, Shalom, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Shalom, Pak. Shalom. Pak. Shalom, Pak. Gimana, masih semangat? Amin. Semangat, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Minggu ini adalah perkuliahan kita minggu yang kedua. Jadi, minggu yang lalu adalah perkuliahan perdana selama 1 minggu. Mungkin ada sedikit sharing dari Bapak Ibu bagaimana menjalani kuliah perdana, ada kendala atau ada kesulitan atau apa, boleh disampaikan, mungkin kita bisa saling membantu. Ada Bapak Ibu, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, aman-aman semua, atau ada ganjelan-ganjelan gitu. Bu Helmin, Aman, Pak. senyum-senyum, silakan. Ya, Pak Aditya ada komen? Enggak, Pak. Kalau minggu-minggu pertama karena waktu itu pulang kerja segala macem, itu ngantuknya dan capeknya luar biasa kalau kuliah jam kedua, Pak. Oh Sampai ya, jam 10. ya, Karena ya, kita saya berangkat paham. dari bangun udah jam 4 pagi, berangkat jam 6, lanjut sampai malam, itu luar biasa, Pak. Belum bisa Iya, menyesuaikan minggu-minggu pertama tuh badan. iya. Yang penting tetap semangat Pak Aditya. Saya pernah merasakan juga apa yang Bapak rasakan. Bu Itu dia, Helmin, Pak. Saya nggak habis pikir Bapak bisa begitu banyak ininya, ya, gelarnya, kuliahnya kayak apa itu, Pak. iya, iya. Bu Helmin ada kendala atau mau disampaikan? Eh, Makasih Pak Roni ya. Memang harus terus tetap semangat ya Pak ya. Udah Ya. kebayang tugas yang harus dikerjakan. Oh, sudah ada yang kasih Dipikirin tugas terus kah? ya. Sudah ada yang memberi tugas? Sudah Pak. Oh, Oh, siap. individu, kelompok atau apa? Ada yang perorangan, ada yang kelompok Bapak. Oh ya, tetap semangat. Pokoknya tetap Ya, semangat. Modalnya adalah semangat, tenang, ya Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong, ya. Jangan khawatir, jangan overthinking, ya. Ada lagi yang lain, Pak Bambang? Ada komen? Ya, aman-aman aja, Pak. Aman ya? Kayaknya Ya, gampang-gampang aja ini kuliah ini kayaknya ya Pak ya. cuma kemarin bahasa Ibrani agak 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 ini blank, agak belum Iya. bisa nangkap. Bahasa Ibrani Saya bisa itu jam 6 atau yang jam 8? yang Enam Pak, jam 8. jam Jam 6 6 ya? ya, Jam Jam 8. 8, Pak. jam Oh, jam 8. 8. Ya, Ya, sama jam seperti 8. saya dulu jam 8 Ya, malam. Tenaga-tenaga ya, sisa terakhir. Ya, ya memang sedikit agak istirahat. momok ya bahasa Ibrani, tapi dinikmati saja Pak. Pelan-pelan aja. Yang lain, ada kendala tugas yang diberikan dari dosen?
Aman lah ya. Aman. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut. eh, Minggu yang kedua ini. Minggu yang lalu masih ingat kita bicara tentang apa? Atau sudah lupa semua? Tentang Ibu Desiana, pembagian-pembagian pembagian-pembagian apa, Pak? tentang pembagian-pembagian kitab bahwa perjanjian lama itu ada Pentatuk, ada nabi besar, nabi kecil, ada Ya, surat-surat apa seperti itu, Pak. ya, baik. Ya, minggu lalu saya sudah paparkan sekilas kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Kemudian kita sesuai dengan mata kuliah ini pengantar Perjanjian Lama, maka fokus kita hanya di Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 kitab. Tapi dari mata kuliah ini kita tidak akan membahas 39 kitab, akan dibagi dua lagi. Kita akan membahas secara khusus kitab Kejadian sampai kitab Ester, ya. Minggu lalu kita sama-sama sudah mempelajari mengenai kelima kitab Musa yang disebut hukum Taurat, hukum Tuhan atau Pentateuch, ya. Ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, hari ini sebelum kita lanjut, nanti kita akan membahas secara khusus mengenai kitab pertama ya dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Tetapi ada satu bagian yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian sebelum kita membahas tentang kitab Kejadian, yaitu mengenai Deuterokanonika, ya, Deuterokanonika. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau pernah membaca atau pernah mengetahui mengenai Deuterokanonika ini. Silakan, ada yang pernah tahu? Belum pernah. Apa hari ini, sore ini baru pertama kali mendengar istilah Deuterokanonika ini kah? Pernah Pak? Pernah. Siapa? Iya, Silakan. saya Pak. Iya. Apa Pak yang Bapak tahu? Deuterokanonika itu 5 kitab Musa ya Pak? 5 kitab Oh, pertama itu, bukan ya? itu Pentateuch Pak yang Oh, minggu Pentateuch ini ya. kita bahas. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang pernah dengar? Mungkin termasuk itu kitab-kitab yang tidak termasuk dalam kanon Ibrani ya, Pak. Iya. 100 buat Pak Henry. Berarti Pak Henry melanjutkan materi ini, kita mendengarkan ya Pak. Oke, baik. Ya, sekilas tadi Pak Henry sudah sampaikan bahwa Deuterokanonika ini adalah sekumpulan kitab yang tidak termasuk dalam kitab-kitab Ibrani, atau bisa saya katakan tidak ada di Alkitab yang kita pakai, khususnya kita kaum Protestan atau Pentakosta, ya. Baik. Jadi Deuterokanonika ini berasal dari bahasa Yunani, deutero gitu ya, yang artinya kedua. Kemudian kanon itu diartikan secara sederhana adalah suatu patokan atau suatu daftar kitab-kitab suci. Jadi bisa dikatakan Deuterokanonika ini adalah kitab-kitab yang dikelompokkan disebut sebagai kanon yang kedua. Lalu pertanyaan Bapak Ibu, kanon yang pertama yang mana Pak? Nah, ini kanon yang minggu lalu kita sudah singgung ya, yang dari Tanak gitu ya, dari Tanak ya, yang kita sudah singgung ada kitab-kitab Nabi, sejarah dan seterusnya, itu termasuk kanon yang pertama ya. Dan kanon kedua ini ya kitab-kitab yang memang diakui ya oleh sebagian kalangan gereja Katolik dan Ortodoks. Mereka mengakui ya kitab-kitab Deuterokanonika ini. Namun bagi kita, sekali lagi, kita tidak menerima ya Deuterokanonika ini. Kitab-kitab yang termasuk pada kanon kedua ini tidak diterima oleh tradisi
Protestan. Nanti kita akan lihat mengapa Katolik mengakui Deuterokanonika, apa yang menjadi alasannya, lalu mengapa kita kaum Protestan tidak mengakui kitab-kitab tersebut, ya. Nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya. Jadi pengertian mengenai Deuterokanonika ini pertama kali dicetuskan atau digunakan oleh seorang teolog gitu yang bernama Sixtus. Ya, Sixtus ini dari Italia, dari Siena, kota Siena, Italia, sekitar abad yang ke-16, ya. Waktu itu ada satu konsili atau semacam konferensi Trinte sekitar tahun 1545-1563, ya, untuk membedakan adanya kitab-kitab di luar protokanonika. Nah, ini protokanonika itu adalah istilah, ya, kanon yang pertama, ya. Jadi kalau Deuterokanonika ini kanon yang kedua, maka protokanonika adalah kanon pertama, yaitu kitab-kitab yang semua denominasi Kristen setuju sebagai bagian dari perjanjian lama, gitu ya, yang sudah kita pakai 39 kitab itu, ya. Nah, jadi Deuterokanonika ini mula-mula memang untuk membedakan, ya, kitab-kitab yang dianggap non-kanonik atau yang di luar dari protokanonik, gitu ya. Bahkan kitab-kitab ini dianggap terpisah, gitu, apokrifa, tidak diakui otoritasnya sebagai kitab-kitab orang Kristen. Nah, jadi ada dua istilah yang nanti saya ingin sampaikan adalah Deuterokanonika dan istilah apokrifa. Nah, istilah Deuterokanonika ini itu lebih banyak dipakai oleh kalangan orang-orang Katolik. Mereka memandang bahwa kitab-kitab ini merupakan bagian dari Alkitab, ya, sebagai kanon yang kedua. Sementara orang Kristen, ya, kita Protestan, kita lebih cenderung menggunakan istilah apokrifa. Artinya kitab-kitab yang sama itu dianggap bukan bagian dari kanon yang Ibrani, gitu ya. Bahkan tidak layak, ya. Bahkan dikatakan tidak layak memasuk dalam Alkitab kita. Nah, apa saja kitab-kitab yang termasuk dalam Deuterokanonika ini atau kanon kedua? Ada namanya kitab Tobit, kitab Yudit, kemudian ada tambahan kitab Ester, ya. Jadi kitab Ester ada, tapi di sini ada tambahan lagi beberapa pasal. Kemudian ada kitab Kebijaksanaan Salomo, ada kitab Yesus bin Sirak, ada kitab Baruk, ada kitab tambahan kitab Daniel, kemudian kitab 1 dan 2 Makabe. Ini yang paling banyak yang termasuk dalam Deuterokanonika. Lebih dari itu, ya, kalangan Katolik, ya, Gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Ethiopia, bahkan mereka mengakui ada lagi selain, ya, 9 kitab ini. Mereka sebutnya kitab 3 dan 4 Makabe, kitab 1, 2 Esdras. Malah ada satu pasal yaitu Mazmur 151, ya. Kalau di kitab kitab Mazmur kan hanya sampai pasal 100 ke 150. Nah, ini loh kitab-kitab yang menjadi perdebatan, ya, kalangan Katolik dan juga kalangan Protestan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu oleh Bapak Ibu? Saya mau tanya Pak, Silakan Ibu. yang menentukan kitab-kitab ini masuk ke Deuterokanonika sama yang tadi proto itu Pak, siapa ya Pak? Ya, pertanyaan yang baik dari Bu Desiana. Jadi kita kembali ke slide ini. Ada satu konferensi,
yang dilakukan, dan ada teolog dari Italia yang namanya Sixtus gitu ya. Dia yang mencetuskan pertama kali bahwa kitab-kitab tadi tuh, Tobit sampai ke 1-2 Makabe, itu harus dipisahkan dari proto-kanonika. Ya. Jadi selama ini kitab-kitab tersebut masuk sebetulnya. Lalu kemudian dari konsili ini itulah dibuat pemisahan antara kanon yang pertama dan kemudian Deuterokanonika ini dianggap sebagai kanon kedua. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi tadi apokrifa ini sebetulnya udah nggak layak disebut kanon kedua. Benar-benar harus dipisahkan, bukan sebagai firman Allah, tetapi sekedar kitab-kitab yang menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah. Boleh dibaca, tetapi dia bukanlah firman Tuhan. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, Alkitab yang kita pegang, yang kita baca, yang kita yakini itu adalah Alkitab firman Allah. Jadi bukan Alkitab itu berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Allah. Jadi dengan adanya Deuterokanonika ini, kitab-kitab tadi, kitab-kitab yang ini nih, ini adalah disebut kitab-kitab yang bukan firman Tuhan. Hanya sekedar tambahan sejarah, peristiwa, dan seterusnya. Jadi oleh kalangan Kristen dipisahkan, bukan menjadi bagian dari Alkitab. Sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami, Bu Desiana? Jelas ya? Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, saya lanjut ya. Nah, sedikit latar belakang mengenai kitab-kitab tadi, Deuterokanonika ini memang ditulis kitab-kitab tersebut sekitar 300 sebelum Masehi, berarti sebelum kedatangan Yesus, sampai tahun 100 Masehi. Jadi dalam rentang kurang lebih 400 tahun. Sebagian besar ditulis dengan bahasa Yunani, kecuali ada kitab Sirak, kitab Baruk yang memang awalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, minggu lalu saya sempat singgung ya, ada 73 sarjana ya Yunani ya, atau dibulatkan menjadi 70 yang disebut Septuaginta, menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani ya, sehingga kitab-kitab itu bisa dibaca oleh perantauan orang Yahudi di luar wilayah Israel dan juga gereja mula-mula. Nah, kitab-kitab inilah, Deuterokanonika inilah yang juga diterjemahkan oleh para sarjana Yahudi tersebut ya, sehingga semuanya dapat dibaca dengan bahasa Yunani. Kemudian latar belakang dari ini adalah kitab-kitab ini memang tidak termasuk di dalam kanon Yahudi yang kita sebut Tanakh. Ya, minggu lalu kita singgung ini ya tentang Tanakh. Ya, kitab-kitab Tanakh ini sudah ditetapkan di tahun 90 Masehi. Ya, sudah ditetapkan dan memang itulah yang mendorong kenapa Deuterokanonika itu memang tidak ada di sana. Ya, gereja awal banyak mengutip Septuaginta, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika, sampai akhirnya disepakati dalam konsili tadi dipisahkan dan tidak dipakai lagi dalam tradisi gereja. Sekarang kita akan lihat mengapa kaum Katolik begitu kekeh, begitu teguh, mereka tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika di dalam Alkitab mereka. Ya, alasannya apa? Di sini memang ada perdebatan, ada perselisihan antara Katolik dan Protestan. Bapak Ibu bisa juga mendownload Deuterokanonika ini ya, bisa di-download juga untuk dibaca boleh. Nah, alasan pertama
orang-orang Katolik, gereja Katolik mengakui bahwa kitab Deuterokanonika ini adalah kitab suci yang diilhami dari Roh Kudus juga, ya. Sehingga mereka merasa tidak mau membuang kitab-kitab tersebut, ya. Tidak seenaknya untuk memisahkan kitab-kitab tersebut, gitu ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mereka juga melihat kitab-kitab ini punya hubungan loh dengan kitab-kitab lain yang ada di Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Baru, ya, saling memiliki hubungan dan terkait satu dengan yang lainnya. Alasan ketiga, mereka mencoba membantah, ya, alasan orang kaum Kristen bahwa orang Yahudi aja nggak pakai loh Deuterokanonika, makanya kita juga nggak ikut. Kita tidak mengakui Deuterokanonika. Itu alasannya orang Kristen. Dibantah sama kaum Katolik. Loh, orang Yahudi juga nggak percaya Tuhan Yesus kok. Jadi ngapain kita ikut-ikutan mereka tidak menggunakan Deuterokanonika? Nah, ini beberapa alasan yang disampaikan oleh kaum Katolik. Alasan itu, ya, selain alasan itu, orang-orang Katolik sendiri sudah membuat ketetapan, gitu ya. Pada saat zaman Paus Damasus yang pertama di kota Roma tahun 382, ya, ini abad keempat. Kemudian juga dipertegas dalam konferensi-konferensi yang lainnya yang menyatakan bahwa ya, kitab-kitab Deuterokanonika merupakan bagian dari Alkitab, gitu. Dan ketika mereka membaca kitab-kitab tersebut, mereka menilai bahwa nggak ada yang bertentangan kitab-kitab itu dengan isi Alkitab yang lainnya. Jadi tidak ada alasan, tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut buruk atau tidak diakui atau tidak punya otoritas, gitu. Jadi mereka menganggap itu harus menjadi bagian dari Alkitab yang dibaca, yang dipakai oleh kaum gereja Katolik. Nah, kemudian mereka juga mempertegas lagi bahwa kitab-kitab Deuterokanonika ini justru memperjelas apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Contohnya, kita tadi tahu ya, ada tambahan di kitab Ester. Nah, di situ malah diceritakan bahwa tambahan kitab Ester itu untuk menceritakan mengenai mimpinya Mordekai, bercerita tentang surat penetapan Haman, doa Mordekai, dan doa Ester. Itulah yang mereka yakini bahwa ini memperjelas, ini merupakan bagian dari Alkitab secara keseluruhan. Jadi tidak untuk dipisahkan atau dikeluarkan dari kanon yang ada. Nah, sementara kalangan kita Protestan yang memang tidak mengakui kitab-kitab itu punya alasan, ya, punya argumen. Yang pertama, ketika Yesus ada, ketika pelayanan para rasul di Perjanjian Baru, gitu ya, mereka nggak pernah tuh merujuk atau menggunakan kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian pengajaran mereka, ya kan? Padahal kitab-kitab tersebut sudah ada di zamannya Yesus, tapi tidak pernah dirujuk, tidak pernah dipakai dalam proses pengajaran para rasul, dan Yesus sendiri tidak pernah, gitu ya. Beda dengan ya kitab-kitab Perjanjian Lama seperti yang minggu lalu kan kita bahas kan dampak Pentateuch terhadap Perjanjian Baru. Nah, itu kan jelas tuh Yesus sendiri mengutip ayat-ayat yang pernah disinggung, ayat-ayat yang ada di kitab-kitab Perjanjian Lama. Sementara kanonika, Deuterokanonika tidak pernah disinggung oleh pengajaran Yesus dan para rasul. Kemudian alasan yang kedua dikatakan bahwa
para penulis kitab-kitab ini dianggap tidak mencerminkan dirinya sebagai penulis yang diberi ilham dari Roh Allah. Ya, sehingga mereka meragukan tuh. Contohnya, penulis kitab 1-2 Makabe itu tidak mencerminkan bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus, tapi lebih kepada menceritakan cerita sejarah atau cerita menurut pemandangan dari penulis itu sendiri gitu, dan bukan diilhami oleh Roh Kudus. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada satu kesalahan yang dinilai fatal. Contohnya di mana? Dalam kitab Yudit, itu pasal 1, ayat 1, ayat 7, ayat 11, disebutkan bahwa Raja Nebukadnezar adalah Raja Asyur di Niniwe. Padahal kita tahu siapa Raja Nebukadnezar itu adalah Raja Babel. Nah, kesalahan ini dianggap fatal bagi kaum Protestan. Untuk itulah tidak diakui ya Deuterokanonika tersebut. Kemudian ada juga pengajaran dalam Deuterokanonika yang mengatakan bahwa doktrin keselamatan manusia itu diperoleh dengan cara berbuat baik. Sementara iman kita, Kristen, kita udah jelas bahwa keselamatan hanya didapat melalui iman terhadap Yesus Kristus. Anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi di sini ada perbedaan konsep atau doktrin keselamatan. Nah, poin-poin inilah yang menjadi alasan argumen yang begitu kuat bagi kita untuk tidak mengakui ya Deuterokanonika tersebut. Bahkan tokoh yang sangat terkenal ya dalam sejarah gereja yaitu Luther, Martin, dan Calvin, mereka juga menolak ya kitab-kitab Deuterokanonika itu ya. Luther malah mencoret karena ia tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan berdoa untuk keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Ya, karena Luther sendiri punya pendapat bahwa keselamatan hanya diperoleh karena iman sola fide. Jadi kita tidak perlu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal untuk terima keselamatan, gitu kan. Sampai sekarang pun kita sepaham dengan itu, ya. Kemudian Luther, ya, sebetulnya memasukkan kitab Deuterokanonika itu sebagai ya tambahan saja di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu ya. Sampai saatnya pada tahun 1827 ada satu yayasan, The British and Foreign Bible Society, mencoret atau memisahkan kitab-kitab Deuterokanonika itu dari kitab suci kita, ya, dari Alkitab. Jadi benar-benar dipisah, ya. Sampai di sini ada tanggapan dari Bapak Ibu? Pertanyaan sedikit boleh Pak? Oh, Pak Aditya dulu aja. Oh iya, Mas Aditya. Pak, maaf Pak. Tadi dikatakan bahwa Protestan menganggap bahwa kitab Deuterokanonika tidak penulisannya seperti tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita kan percaya bahwa penulisan kitab itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Bisa kasih gambaran Pak, bagaimana Pak misalnya di Makabe itu mereka bisa Protestan bisa menilai bahwa itu tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Seperti apa Pak? Iya. Contohnya Pak. Ya, terima kasih Pak Aditya. Jadi memang kitab 2 Makabe ini itu lebih banyak menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh penulis. Sama sekali tidak mengajarkan tentang Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu tidak ada. Lebih kepada cerita semacam biografi dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pengajaran dan sebagainya.
Ya, beda dengan kalau kita kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, itu kan sangat jelas tuh. Nabi-nabi itu yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan teguran kepada Israel yang hidupnya jahat di hadapan Tuhan gitu. Jadi itu kurang lebih Pak Aditya. Ibu Desiana silakan. Ya, Pak. Tadi saya melihat di kitab tambahan itu tuh ada tambahan kitab Esther, Mazmur 151 dan tambahan kitab Daniel. Berarti ini sudah jelas penulisnya bukan contoh kayak misalnya kitab Mazmur itu penulisnya kan Daud dari 1 sampai 150. Berarti yang Mazmur 151 ini bukan Daud kan Pak? Maksudnya ada orang lain yang menambahkan satu pasal itu di kitab Mazmur 151 gitu kan Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Desiana buat pertanyaannya. Saya coba melihat referensi yang ada gitu ya. Saya pengen tahu siapa sih penulis dari kitab-kitab ini gitu ya. Catatan referensi yang saya dapat penulisnya tidak ditemukan. Tidak ada kejelasan siapa yang menulis spesifik dari kitab-kitab ini. Sehingga kalau penulisnya tidak diketahui dengan jelas, maka isi dari kitab itu pun juga kita masih ragu gitu ya. Beda kalau kita bicara kitab Musa 5 itu jelas penulisnya memang Musa. Siapa Musa itu? Kita tahu tokoh itu. Kitab para nabi kita tahu siapa yang menulisnya. Mazmur kita tahu, kitab Amsal kita tahu, para nabi kita tahu. Ya kan? Jadi jelas siapa tokoh penulisnya dan isinya pun bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan Deuterokanonika ini, catatan gereja itu tidak jelas siapa penulisnya. Begitu Ibu Desiana. Terima kasih. Ya, boleh Pak. Silakan. Ya, Stephen, Pak. untuk kan tadi menyambung dari yang Pak Aditya tadi Pak. Jadi kan memang Ya. Para nabi di perjanjian baru, para nabi. Ya intinya rasul-rasul di perjanjian baru tidak menyinggung tentang kitab-kitab yang ada di sini kan Pak, yang Ya. Deuterokanonika. Betul. Sedikit nyeleneh Pak pertanyaannya mungkin ya. Di kitab Yudas itu ditulis tentang kitab Henok. Kenapa kok ini nggak masuk Pak? Padahal kan itu sempat disinggung oleh penulis kitab Yudas sendiri. Itu Pak. Ya, baik kitab Henok itu sedikit yang menyinggungnya gitu ya. Dan hasil dari perjalanan sejarah gereja juga tidak mengakui kitab Henok itu juga gitu ya. Nah, itu sudah ada satu kesepakatan yang diambil bahwa memang kitab Henok pun tidak menjadi bagian dari Alkitab ini. Begitu Pak Efraim. Oh iya Pak. Oke, berarti dari konsili itu juga memang dari awal sudah ditetapkan bahwa kitab Ya. ini memang tidak termasuk gitu. Betul. Oh iya, oke. Iya. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi dari sisi teologis ya, memang sekali lagi ada perbedaan antara kita dengan teman-teman di Katolik. Ya, ada beberapa hal yang juga penting yang kita mau highlight bahwa ada doktrin di kalangan Katolik, ya contohnya doa untuk orang mati itu ya didukung oleh ayat-ayat di kitab 2 Makabe. Makanya mereka tetap mengakui Deuterokanonika ini. Kemudian konsep pengajaran sedekah untuk menghapus dosa sebagaimana yang tertulis dalam Tobit itu juga diakui, dijalankan oleh kaum Katolik. Padahal kita nggak pernah ya mendapat pengajaran bahwa sedekah itu akan menghapus dosa gitu kan. Oleh karena itu kalangan Protestan menolak dasar doktrin ini karena tidak sesuai ya dan tidak menganggap bahwa Deuterokanonika ini sebagai kitab-kitab yang otoritatif ya. Pengertian otoritatif adalah kitab suci atau teks keagamaan yang dianggap memiliki wibawa atau otoritas tertinggi di dalam komunitas Protestan atau komunitas
religius. Itu signifikasi teologis dari Deuterokanonika. Nah, ini tambahan mengenai Deuterokanonika ini yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi pertama, yaitu kitab Kejadian, maka saya ingin membagikan tugas kelompok bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kemarin saya sempat singgung ke Pak Efraim, tolong dibantu buat kelompok yang terdiri dari 3 orang mahasiswa. Kelas kita tetap 24 ya, Pak? Iya, Ada tetap koreksi? 24. Iya. Tidak ada koreksi ya? Benar ya? Nah, jadi kalau 3 orang mahasiswa, satu kelompok 3 orang, maka total nanti ada 8 kelompok, gitu ya. Nah, apa yang saya ingin minta kepada Bapak Ibu lakukan, ya, ini semata-mata bukan sekedar sebagai tugas yang membebani, gitu ya, tetapi saya benar-benar ingin mendorong teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk mempersiapkan diri dalam tugas akhir nantinya, ya, jangan sampai terkaget-kaget, bingung dan seterusnya. Maka saya ingin mulai menularkan, mengajar kepada Bapak Ibu untuk mulai terbiasa. Yang pertama, tolong Bapak Ibu mengidentifikasi, ini penting ya, mengidentifikasi masalah atau fenomena yang terjadi di gereja lokal Bapak Ibu atau di sinode, ya, yang sifatnya urgent untuk diselesaikan atau dipecahkan. Ini penting ya, karena nanti di dalam tugas akhir itu yang dicari yang pertama adalah masalahnya apa. Sekali lagi, masalahnya apa. Kalau tidak ada masalah, kita tidak usah itu bikin artikel, tidak usah bikin tesis, tidak usah bikin penelitian. Karena tidak ada masalah. Semua baik-baik saja, gitu ya. Oleh karena itu, coba diidentifikasi ada masalah atau fenomena apa yang terjadi. Sampai di titik ini, Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan? Jelas ya? Ada yang bisa memberikan contoh? Masalah sekilas saja. Bapak Ibu terpikir ada masalah apa di gereja? Atau di sekitar? Atau di kelompok sel? Atau di apa kelompok apa? Ini Pak, mungkin izin Saya macam. Silakan Pak Yus. izin bertanya Pak, untuk masalahnya ini nantinya akan dihubungkan dengan perjanjian lama tentunya gitu Pak. Iya. Sebelum kita hubungkan dengan perjanjian lama, saya ingin menggali dulu dari Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak mencari masalah atau fenomena yang terjadi? Nah, itu dulu. Sebelum nanti kita hubungkan kemana-mana. Ada nggak kira-kira masalah yang di depan mata, yang nggak pernah selesai-selesai, tiap minggu kelihatan, tiap hari kelihatan, tiap apa kelihatan, kok masalahnya ini terus gitu. Ada nggak? Izin Pak, mungkin salah satunya mengenai perpuluhan Pak. Ada yang masih harus 10%, ada yang nggak harus, ada yang lebih dari 10%. Itu masalah yang Pak Yus temui di gereja Bapak ya Pak? Enggak sih Pak, fenomena aja Pak yang ada. Oh, fenomena umum ya Pak. Ya, Tapi kalau bagi kalangan kita GBI atau GPDI udah jelas kan Pak aturannya ya. 10%. Ya. Ya, nggak salah Pak fenomena itu, tapi saya ingin Bapak coba mengidentifikasi masalah yang lain yang ketemu di gereja gitu. izin ya. Misalnya, ini saya perhatikan dari sekian banyak pemain musik, singer, WL, ya total ada 100 orang, 70% tidak latihan. Nah, itu masalah nggak Pak? Mau melayani ibadah raya tapi 70% absen, tidak ada latihan, tidak mau hadir dengan segala alasan. Itu masalah, Pak? Ya, masalah, Pak.
70% loh Pak. Iya, masalah Pak. Harusnya Kalau dari semuanya 100 pelayan. orang cuma 2 orang, ya 2 orang. Masalah, Pak. Masalah Yang ya. keroknya siapa itu? Nah, contohnya seperti itu. Nah, mau dipecahkan atau tidak masalah seperti itu? Urgent nggak gitu kan? Jangan dijadwal lagi, Pak. Diparkir. Mungkin Ya, pentas itu contoh gembala, ya. Pak. Parkir. Pak Charles mungkin ada bisa memberikan contoh, Pak. Boleh izin, Pak. Silakan. Mungkin kalau di tempat kami ini kan di Bengkulu ya Pak, gembala kami kan nggak di tempat ini Pak. Jadi sehingga untuk jangkauan untuk cabang-cabang atau perhatian itu kurang jadinya gitu Pak, kurang atau kegiatan-kegiatan kurang lancar jadinya kalau gembala kita nggak di tempat. Apakah itu masalah ya Pak? Bisa ya diangkat? Oke, bagus Pak. Contoh yang bagus Pak Charles. Saya ingin Siap. memperjelas Pak. Gembala tidak ada di tempat dalam 1 bulan berapa kali Pak? Berapa minggu? Iya, itu sekali sebulan biasanya, tapi biasanya kadang ada absennya juga dalam 1 bulan gitu, nah Pak. Jadi 1 bulan tidak pernah muncul gitu Pak? muncul itu di Zoom, Pak. Oh, Jadi gitu. kita kalau nggak ketemu dia di Zoom, tetapi kan kita di daerah-daerah di sini kan jadi kendala ya Pak. Kalau dibuat Zoom orang tua kadang nggak tahu pakai Zoom seperti apa gitu, nah Pak. Jadi kurang pertumbuhan jadi. Nah, ketidakhadiran gembala yang Bapak maksud ini berdampak apa Pak terhadap pelayanan? Pasti berdampak, Pak. Karena kan Contohnya? kalau misalnya di dalam satu cabang misalnya ada gembala yang kurang katakanlah kurang disiplin atau jamnya yang berubah-ubah seperti itu ya itu kan jadi kendala atau kulnya nggak jalan kayak gitu lah ya kurang perhatian gitu lah. Yes. Baik. Contoh yang bagus Pak Charles, boleh diangkat masalah itu dan itu urgent untuk diselesaikan ya Pak. Boleh, itu boleh. Ya. Silakan Pak. Bu Arwan Aryani. Silakan Ibu, maaf. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Ya, Ibu. yang saya lihat khususnya di gereja saya, ya saya sebagai pelayan juga, saya melihat ada permasalahan di dalamnya yaitu ketika kasih Pak Gembalanya tidak merata Pak. Di mana ketika Pak Gembala mengenal orang misalnya yang sakit atau yang meninggal, nah Pak Gembala tuh reaksinya di grup itu langsung menghimbau semuanya Pak. Nah, sementara pengerja yang tidak begitu dekat atau tidak begitu kenal dengan Pak Gembala itu seakan-akan ya beda lah Pak, kita tahu. Kita Diabaikan. tahu. Hah? Diabaikan, Bu. Ya. Sepertinya hanya diarahkan ke ini aja, udah itu ini aja lah PLT-nya atau PLT-nya atau kabitnya atau gembala kulnya gitu. Ya. Nah, jadi permasalahan yang seperti ini kadang-kadang kita juga merasa gitu loh Pak, kok sepertinya ada ring 1, ada ring 2, bukankah kita semua ini adalah pengerja yang membutuhkan kasih sayang dari Pak Gembala, perhatian dari seorang gembala. Itu yang saya temukan Pak, terima kasih, dan banyak keluhan tentang ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Arwani. Saya ingin memastikan jangan sampai perbedaan perlakuan itu hanya ibu yang merasa, sementara yang lain tidak demikian. Nah, ini hati-hati Bu ya, jangan sampai kita bias sendiri. Tetapi kalau yakin bahwa itu terjadi perbedaan perlakuan, maka itu bisa dijadikan masalah. Ya, izin Pak. Seperti contoh, ketika imam musik orang tuanya meninggal. Nah, itu semua dihimbau Pak di grup. Ini benar terjadi. Itu semua dihimbau di grup. Sementara ada yang misalnya yang meninggal seperti pekerja biasa, misalnya usher atau greeter lah. Nah, itu tidak dihimbau seperti yang dilakukan dengan imam musik yang benar-benar Pak Gembala mengenal. Sehingga ada banyak sih sebenarnya Pak, kita mendengar ya, sebagai seorang maksudnya sesama pengerja, ini kadang-kadang juga kita bahas gitu Pak. Kita bahas di antara kita, lah kok ini
diperlakukan begini, si B tidak diperlakukan begini, sehingga sampai ada yang ngomong kayak begini, Kak, kalau lu ring satu ya kemungkinan kamu akan diperhatikan, jadi ya orang-orang kamu aja lah. Itu aja sih Pak. Nah ini aku Baik, ngomong begini bukan juga berdasarkan saya salah ngomong Pak, ya, baik. tapi ini saya udah berpelayanan di gereja ini Pak udah lebih dari 15 tahun. Ya, Dan baik. selalu ini yang menjadi kendala, sehingga kita merasakan aja sih Pak, memang ada bentuk ucapan, ada. Tetapi berbeda dengan orang di mana seorang gembalanya itu lebih, ada nilai lebihnya lah Pak. Ya, Itu sih Pak. Terima kasih. berarti ini sedikit banyak menyinggung mengenai kepemimpinan gembala dalam gereja ya, Bu. Oke, silakan yang lainnya, Bu Rista, Pak Bu Rista, Daniel. silakan Pak. Ya, Silakan Bu silakan Bu Rista. Rista. Shalom Bapak. Salam kenal. Shalom. Maaf minggu lalu saya tidak hadir karena kurang Ya, sehat. oh Eh, ya. Sebenarnya saya mau bertanya sebenarnya, tapi memang juga ada perbedaan em, perlakuan gitu ya. Jadi masalah perceraian. Oke, Nah, ada pendeta yang mau memberkati perceraian bila ternyata yang yang mengajukan gugatan itu bukan dia, dan kemudian eh, suaminya udah menikah kembali gitu ya. Eh, ada juga yang bilang sama sekali tidak boleh setelah menikah. Tapi pendeta yang sama memiliki standar yang berbeda. Yang saya ketahui bahwa dia menikahkan pasangan di mana perceraian itu terjadi karena orang yang mau menikah lagi, sementara suaminya belum menikah kembali. Jadi saya melihat bahwa permasalahannya adalah sebenarnya aturannya bagaimana gitu ya. Dan yang kedua, kenapa pendeta yang sama memperlakukan hal yang berbeda untuk satu pasangan dan kepada yang lain. Demikian, Pak. baik. Ini Ibu menyampaikan masalah atau perlu saya jawab, Bu? Enggak, itu hanya apakah itu merupakan hal yang bisa dijadikan tugas kelompok sih, Pak? Oh, bisa, Bu. Sangat bisa sekali. Ya, jadi nanti setelah Ibu menentukan bahwa itu masalah yang ditemui, ya, maka sebetulnya langkah selanjutnya yang saya minta, cari alternatif solusinya, ya, dalam kasus ini adalah merujuk kepada kitab-kitab Musa atau Pentatuk. Ya, bagaimana solusinya? Yang kedua, cari dari artikel-artikel jurnal yang menyinggung mengenai masalah perceraian. Apa di situ? Ya, hasil penelitiannya seperti apa? Nah, itulah yang Ibu analisis, kemudian Ibu sajikan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Begitu ya, Ibu ya. Silakan Pak Daniel. Makasih. Ya, Terima kasih. baik, Pak. Izin saya menyampaikan ada 3 hal Ya, yang perlu diselesaikan. Jadi pertama mengenai gereja yang seharusnya menjadi eklesia. Tetapi fokusnya gereja, kalau saya lihat, lebih pada kegiatan internal. ya. Jadi kurang melakukan kegiatan eklesia yang berdampak bagi orang banyak di sekitarnya atau di tempat lain. Dalam Terus konteks apa, Pak? ya, Dalam konteks apa berdampak yang Bapak ya ingin? misalnya eh, mempunyai jadwal rutin tentang misi penginjilan ke suatu Yes, daerah gitu ya. yes, Sangat minim tapi fokusnya hanya kepada sound system, fokusnya kepada latihan worship gitu ya. Lebih kepada internal. Terus yang kedua mengenai transparasi penggunaan dana ya, diakonia dan dana-dana kolekte. ya, Itu kalau kita belajar dari gereja-gereja Injili atau gereja-gereja Calvinis, mereka tuh ya, rutin di warta gereja diberikan suatu penjelasan. Ini ya, perolehannya sekian, digunakan untuk apa dan seterusnya. yes, Kita itu hampir sekali tidak pernah saya melihat bisa diungkapkan seperti itu. Terus yang ya, ketiga, gereja hanya fokus memenangkan jiwa, tetapi ketika sudah dimenangkan jiwanya, tidak dimaintain sebagai murid sebagaimana layaknya, gitu ya. Sehingga jiwa itu hilang lagi, keluar lagi dari gereja itu dan tidak ada yang menggembalakan seolah-olah.
Tiga Ya, hal itu sih Pak yang menjadi sorotan saya. tapi untuk tugas kelompok yang kali ini saya minta, Bapak harus fokus kepada satu masalah ya, Pak. Ya, nanti nanti saya pilih salah satu Pak. Mungkin Iya, yang lebih urgent adalah masalah eklesianya. iya. Karena nanti kan satu kelompok itu kan terdiri dari 3 orang mahasiswa ya, Pak. Ya, baik Pak. Kemudian tiap-tiap orang punya mengutarakan masalahnya masing-masing. Si A menyampaikan, oh ya masalahnya A1, A2, A3, si B, B1, B2, si C, C1, C2. Nah, disepakati dari masalah yang ada, mana yang sangat urgent gitu ya, sangat kritikal untuk dipilih gitu ya. Bukan berarti yang lainnya tidak penting gitu ya, tapi mana yang mau diangkat di dalam tugas kali ini. Begitu ya Pak Daniel ya. Baik Pak. Masih. Baik ya. Silakan Ibu Ance. Baik Pak, terima kasih. Kalau yang saya lihat ya sebagai saya seorang pelayan di gereja saya, kalau setiap ibadah itu kan eh, worship leadernya selalu menanyakan ada jiwa baru gitu ya. Ya, Nah, ketika ada yang tunjuk tangan jiwa baru, terus didatangin sama para pelayan dan mereka namanya dicatat. ya, Tapi untuk follow up selanjutnya sih saya tidak melihat bahwa eh, eh, ada nggak feedback dari mereka sudah mencatat ataupun eh, menulis namanya itu untuk selanjutnya memfollow up para jiwa baru yang datang beribadah di gereja itu. Nah, ya, kalau kami kan kalau diserahkan sama kami mungkin yang tinggal di berdekatan dengan rumah kami karena kami kebetulan ketua KUL itu ya, sejauh ini sih kita coba tapi kadang memang mereka tidak mau gabung juga. Tapi beberapa yang kita sudah lihat ya dari sekian orang yang datang, yang jadi jiwa baru itu sepertinya memang tidak terfollow up eh, sampai mereka boleh bergabung di kulkul. Maksudnya belum sampai ke ya, situ dan nggak ada juga petugas yang untuk menghubunginya gitu loh. ya. Saya Nah, paham, Bu. ya itu yang sering saya lihat Pak. Satu eh, maksudnya orang sudah datang, kitanya haruskan menyambutnya gitu seperti itu Pak. Ya. Tapi perlu diingat juga, Bu ya, bukan berarti masalah itu saya anggap biasa gitu ya, tetapi sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Karena saya merekomendasikan benar-benar Bapak Ibu mencari masalah yang ini kalau nggak diselesaikan, gereja bisa tutup nih. Misalnya Iya, gitu ya ekstrimnya ya. Ini kalau nggak diselesaikan nih, jemaat kita semakin lama semakin merosot, lama-lama kita nggak punya jemaat. Nah, itu kritikal banget itu. Seperti tadi yang Pak siapa, yang ini gembala nggak pernah muncul, ini cool nggak jalan, nanti ada yang jemaat atau pelayan yang tidak disiplin, tidak ada yang follow up, nah itu bahaya. Jadi kita perlu benar-benar memastikan masalah itu kalau tidak diselesaikan, wah itu bahaya besar itu. Silakan Ibu Maria. Iya, Pak. Jadi kalau mengidentifikasikan masalah, kalau saya bilang ibadah yang jadi membosankan sehingga membuat ya jemaat tidak datang lagi, jemaat juga malas untuk ke gereja itu bisa juga dijadikan masalah ya, Pak ya. Bisa, bisa. Lalu nanti tinggal diidentifikasi alternatif solusinya apa saja, gitu ya Bu ya. Ya, Silakan Bu. oke, Pak. Bu Rista silakan. Karena kebetulan dalam sebulan terakhir mengunjungi gereja-gereja yang berbeda gitu ya Pak ya. Iya, Tapi eh, pesertanya tuh yang hadir, jemaatnya iya, tuh kok sedikit-sedikit gitu ya. Cuma iya, 10, pindah lagi di Bogor ada 9, iya, pindah lagi di sana ada. Jadi nggak ramai gitu ya Pak ya. Nah, itu dan semuanya jadi kayak saya melihat tidak ada kesatuan yang kenapa masih begitu banyak eh, dan mereka bergantung kepada dana pemasukan tentunya atau kolekte gitu kan. iya, Nah,
Jadi seperti kayak masing-masing gembala dan pastor itu memiliki, mohon maaf ini, punten, ego, eh, hanya ingin mau memimpin gereja, tapi tidak kepengen untuk konsolidasi dan berkoordinasi supaya lebih bagus dengan bersinergi gitu sih Pak. Baik, baik. Sedikit hati-hati ya Bu Rista, karena Ibu melihat mengamati beberapa gereja, jadi kenapa di gereja A jumlah jemaatnya 15, yang di B ini, di C ini gitu ya. Memang ada kesamaan masalah yaitu jumlah jemaat yang cenderung rendah gitu ya. Tetapi Ibu juga harus tahu bahwa setiap gereja punya masalahnya masing-masing. Belum tentu masalahnya bisa diseragamkan satu dengan yang lain gitu ya Bu ya. Hati-hati di situ ya Bu ya. Jadi saran saya sih lebih baik kita cenderung mencari di satu gereja saja supaya masalahnya bisa dilokalisir, tidak terlalu meluas kemana-mana gitu ya. Mungkin yang terakhir Pak Henry, sebelum nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, sambil saya akan jelaskan apa yang harus dilakukan. Silakan Pak Henry. Terima kasih, Pak. Ini salah satu masalah yang saya temukan, khususnya itu sejak selesainya pandemi COVID-19 itu kan, waktu kita COVID itu kan ibadahnya melalui online. Ya, Nah, tapi sekarang ketika kita sudah mulai ibadah onsite, ya, ternyata ada beberapa jemaat yang masih tetap merasa bahwa lebih bagus tetap ibadah online. Katanya sama saja dengan ibadah onsite. Padahal kita sekarang sudah beribadah onsite dan sampai sekarang ini mereka masih tetap beribadah di rumah, dan apalagi sekarang fenomenanya itu banyak gereja mengadakan ibadah-ibadah onsite tapi dibuat live streaming, sehingga ya, cenderung membuat jemaat-jemaat itu beribadah di rumah. Itu yang mungkin bisa Pak. ya, baik. Tapi Pak Henry juga harus mengidentifikasi berapa persen yang ikut ibadah secara online gitu ya. Misal nih Pak ya, jemaat di gereja Bapak ada 1000 jemaat. Yang mengikuti online cuma 50. Nah, itu kan menurut saya tidak terlalu signifikan ya. Kecuali hampir 50% ikut online. Nah, itu signifikan, Pak. Ini kenapa nih kok 50% nih ya? Ya, jadi kalau presentasenya kecil sekali, mungkin menurut saya tidak terlalu urgent untuk diangkat di dalam masalah pada tugas kelompok ini ya, Pak ya. Hati-hati ya, Pak. Baik, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu sepakati setiap kelompok masalah yang mau diangkat itu, yang urgent, yang dampak negatifnya besar kalau tidak diselesaikan, itu kita anggap sebagai masalah dalam paper ini. Lalu bagaimana Pak menyelesaikan masalah? Nah, ini yang tadi saya singgung. Coba lihat dari 5 kitab Musa, Kejadian sampai Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Adakah solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah? Adakah referensi yang masih relevan dipakai pada gereja masa kini untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bapak Ibu temukan? Dan coba cari artikel-artikel jurnal yang bisa memberikan jawaban. Nah, Bapak Ibu gabung lihat tuh. Ya, dari kitab Pentateuch, kemudian digabung dengan artikel jurnal, dikombinasikan, maka Bapak Ibu bisa menentukan, oh solusinya adalah ini. Begitu ya. Nah, langsung Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk paper atau artikel. Sampai sini oke? Sedikit Pak. Ya. Berarti nanti 3 orang ini dalam satu kelompok ini dia diskusi ya Pak ya. Angkat Yes, satu betul. masalah yang Iya. lebih urgent, baru dari Ya. situ kita buat makalahnya. Berarti nggak 3-3-nya ya Pak ya, nggak 3 Enggak. masalah ya, tapi satu masalah saja. Iya. Satu kelompok membuat satu paper, satu makalah yang
isinya berisi masalah yang disepakati. Yang tadi saya singgung ya, masing-masing ada masalah, ya udah disepakati. Pilih mana masalah yang dipakai di dalam paper ini. Clear? Karena ini sifatnya tugas kelompok. Kecuali saya bilang ini tugas individu masing-masing. Nah, saya sengaja tidak mau membuat tugas individu supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi dulu. Oh, caranya begini-begini ya, prosesnya begini-begini. Nanti satu titik kalau ada tugas yang sifatnya individu, Bapak Ibu nggak terkaget-kaget. Oh, caranya waktu kelompok begini. Sekarang saya tugas individu, ya saya tinggal pilih masalah yang saya hadapi sendiri. Begitu ya. Itu arahnya. Kenapa saya bikin kelompok dulu? Sebab kalau saya bikin langsung individu, Bapak Ibu bisa kaget langsung nanti ya. Gitu. Ya, baik. Sampai sini Terima oke? kasih. Ya, oke, Pak. Ini kapan dikumpulkannya, Pak? Terakhir. Ini akan saya kasih waktu sampai pertemuan yang ke-6. Jadi cukup panjang. Ya. Nanti saya akan coba susun satu template ya. Jadi papernya itu saya buatkan template supaya Bapak Ibu tidak bingung. Oh, templatenya nanti Bapak Ibu tinggal ikuti template yang saya buat saja. Gitu. Jadi seragam. Gitu ya. Nanti saya akan share di WhatsApp grup kita. Begitu ya, Pak Ibrahim ya. Aman ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Tanya, Pak. Bapak Ibu Mau yang tanya. lain ada Tanya, Pak. tambahan pertanyaan? Pak Daniel? Ya, mau tanya, Pak. Iya, Pak. Iya, mau tanya, Izin Pak. bertanya, apakah ini pakai catatan kaki, footnote, terus kemudian daftar pustaka seperti itu, seperti paper akademis? Wah, luar biasa nih Pak Daniel nih. Selangkah lebih maju nih. Saya agak khawatir juga nih teman-teman yang lain. Mudah-mudahan sih apa yang dimaksud oleh Pak Daniel ini dipahami gitu ya. Ya, standarnya memang harus menggunakan footnote, bisa Mendeley atau Zotero gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sudah menguasai mengenai pembuatan footnote ini? Ada yang sudah menguasai atau banyak yang belum? Silakan di itu dulu. Mau pakai Vancouver. Yang sudah menguasai menggunakan referensi atau citasi, angkat tangan dulu yang menguasai. Sepertinya belum ada, Pak. Sepertinya belum Iya, ada. masih banyak yang belum bisa. Ya, jadi kalau yang kelompoknya Pak Daniel mau Jagonya pakai nyiapin citasi, khotbah, Pak. Iya. Jadi begini, saya ambil jalan tengah ya. Bagi kelompok yang sudah ada yang memahami menggunakan citasi, footnote, silakan ya dibuat footnote-nya ya. Tetapi bagi Bapak Ibu, Pak, saya belum pernah apa itu footnote, apa itu citasi, apa itu referensi. Saya ingin sederhanakan saja ya. Bapak Ibu tinggal cantumkan di dalam suatu pernyataan, misalnya gini. Kita punya definisi misalnya Pentakosta adalah bla 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 bla. Titik atau sebelum titik dalam kurung menurut Tono dalam bukunya berjudul bla 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 tahun sekian. Udah gitu aja. Paham? Jadi kalau membuat definisi itu kita nggak bisa seenaknya. Kita harus mengacu kepada sumber lain. Mengacu kepada buku atau jurnal. Nah, sekarang karena Bapak Ibu belum bisa menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero, Bapak Ibu tinggal cantumkan saja dari mana Bapak Ibu mengambil definisi tersebut. Gitu ya. Contoh, definisi sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Definisi itu saya ambil dari artikel berjudul ABCD gitu ya, yang ditulis oleh Siwati pada tahun 2023. Nah, begitu. Jadi referensinya harus dari buku atau jurnal. Jangan dari Wikipedia, jangan dari personal blog. Itu saya tidak akui. Ya, hanya buku, jurnal itu saja dulu. Ya, atau website resmi. Websitenya GBI, nah boleh. Websitenya GKI, boleh.
Websitenya organisasi resmi yang kita tahu boleh. Tapi di luar itu personal blog kita tidak pakai dulu ya. Sampai sini copy ya. Oke, Bapak Ibu. Mau tanya Pak, Silakan Pak Victor. ya ini kita kalau mau citasi, kalau di bidang saya kan kita nyari Scopus kan gampang ya. Tapi kalau di bidang teologi ini ada referensi jurnal-jurnalnya nggak sih Pak? Dari mana gitu? Ada Pak, Bapak cari di Google tentang apa? Kepemimpinan, gereja, jurnal, PDF, tuh keluar semua tuh Pak. Oke. Bapak mau cari citasi jurnalnya kan harus sesuai dengan topiknya kan? Ya. Perpuluhan, jurnal, PDF, tuh keluar semua tuh. Jurnal-jurnal yang membahas tentang perpuluhan. Jurnal tentang pastoral counseling. Nah, tulis tuh, pastoral counseling jurnal PDF, cari di Google. Keluar semua tuh, Pak. Jadi Oke, tentukan dulu keyword atau kata kuncinya, gitu ya. Supaya yang didapatkan persis yang kita mau, gitu ya. Perceraian dari perspektif Kristen, jurnal PDF. Nah, keluar semua itu. Sampai sini, Bapak Ibu, oke? Oke Pak, makasih. Perlu saya contohkan? Mencari di Google? Saya contohkan ya. Sebentar lagi sebelum kita lanjut. Perlu Bapak. Nah, ini kan teman baik kita kan, si Mbak Google ini kan. Kepemimpinan gereja. Ini keywordnya. Tambahkan jurnal PDF. Nih, tambahkan dua kata ini aja. Ya. Enter. Nah, tuh langsung kepemimpinan dalam gereja. Kepemimpinan dalam gereja sebagai pelayanan. Ini tinggal diklik-klik aja ada nih. Tuh, dibuat oleh si RP Borong tahun 2019. Pengaruh kepemimpinan gereja tuh oleh L. Haryati tahun 2024. Nah, ini masih baru nih. Saya suka nih jurnal-jurnal yang baru nih. Kepemimpinan gereja yang efektif. Nah, ini juga masih baru nih. Ya. Jadi cukup dengan kata kunci kepemimpinan gereja, jurnal PDF langsung keluar nih. Ya, banyak nih. Pak, topik lain. Nah, saya tinggal ganti pastoral counseling. Nih, buntutnya saya pakai yang cara mudah aja tuh. Ya. Langsung keluar tuh. Pelayanan pastoring counseling oleh si AB Wiwoho 2020. Nah, masih baru. Ya. Nih, pendekatan pastoral counseling sebagai solusi. Nah, ini masih baru banget nih. M. Clarin 2025. Oh, mantap ini kalau dapat. Saya suka banget nih kalau artikelnya masih 2020 ke atas itu. Wah, itu bagus. Nah, kalau ini udah agak lama nih. Ini buku nih ya. Ini 2016. Peran pelayanan konseling pastoral dalam bla bla bla. Ini tahun 2023. Nah, mantap nih. Ini 2024. Ini 2024. Nah, begitu Bapak Ibu. Gak susah kan? Gampang. Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Daniel mau bertanya, Bu. Silakan. Pak, izin ini hanya dikumpulkan saja atau nanti akan dipresentasikan juga ya? Pertanyaan bagus, Pak. Sudah siap Bapak Ibu kalau saya memberikan waktu untuk presentasi? Siap lah ya. Kumpulkan dulu di minggu ke-6. Nanti saya akan lihat apakah perlu dipresentasikan atau tidak gitu ya. Intinya semua ini adalah untuk belajar Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Mumpung masih di kelas saya. Aman ya. Gitu. Begitu ya Pak Daniel ya. Baik Pak, makasih. Ya. Bu Desiana. Untuk batasan waktu jurnalnya itu kita bisa ngambil dari tahun ke berapa aja Pak. Apakah misalkan tahun 90-an masih bisa kita pakai atau adalah 2000 ke atas atau 2020 ke atas gitu Pak. Ya. Ada dua jawaban yang saya bisa berikan. Kalau kita mau belajar yang benar nih Bu, nanti supaya Ibu terbiasa, ambil 5 tahun terakhir.
Ya, itu keren banget tuh kalau bisa begitu. Tapi kalau misalnya, Pak, ini saya udah susah carinya, Pak. Adanya 10 tahun terakhir. Ya, nggak apa-apa. Kan ini masih belajar, ya kan? 10 tahun terakhir lah, jangan lebih dari 10 tahun terakhir. Karena jurnal itu lebih up to date dibanding buku, gitu ya. Harusnya saya yakin lah Bapak Ibu nggak akan kesulitan mencari yang 2020 ke atas, gitu. Begitu ya, Bu Desiana ya. Aman ya. Sekali lagi ini belajar, proses belajar. Silakan yang lain. Maaf, bertanya. Nggak ada jumlah citasi minimalnya kan ya? Maaf Pak Victor, kurang jelas, maaf. Jumlah citasi minimalnya nggak ada kan? Nggak ada. Semakin banyak, berarti Bapak punya rujukan semakin banyak untuk memperdalam analisis Bapak. Baik, Pak. Ya. Makasih. Jadi kita tidak memasang kacamata kuda, artikelnya banyak, maka kita bisa ambil, oh ini begini, ini begini, ini begitu, ini begini. Nah, tinggal kita compile menjadi satu solusi buat menyelesaikan masalah yang kita angkat. Baik, Pak. Ketimbang kita cuma ngambil dari satu, ya berarti ya cuma dari situ aja solusinya, gitu kan? Gitu ya Pak Victor ya? Ya, baik, Pak. Ya, Ya. Pak mau Jadi, tanya. ya Pak Bambang, silakan Pak. Ya, kalau topiknya itu misalnya ada kemiripan-kemiripan begitu, bagaimana? Misalnya di kelompok yang lain ada, tapi mungkin pendekatannya berbeda, apa Yes. diperbolehkan? Nah, kalau begitu mulai malam ini, kelompok sudah terbentuk belum? Masih diacak, Pak. Masih diacak Masih, ya? ya, masih diacak. Saran saya setelah kelompok terbentuk, lakukan diskusi segera, kemudian tolong langsung Bapak Ibu sampaikan ya masalah atau topik yang Bapak Ibu mau angkat, tulis di dalam grup. Nomor 1, kelompok saya gitu ya, mengangkat masalah perceraian. Nah, kelompok lain begitu mau masuk lagi, wah udah ada nih. Nah, ya kan, siapa cepat ya dia bisa milih topik dulu deh gitu. Sampai sini oke? Oke ya, gitu. Ada lagi? Aman ya, Bapak Ibu? Kita lihat nih. Kalau oke, saya punya feeling Bapak Ibu bikin tugas akhir kayaknya merem nih kayaknya. Sebulan Amin. keluar nih kayaknya nih, gitu. Ya, selama step-step yang kita pelajari ini diikuti dengan baik. Baik ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada kitab Kejadian. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, kita bahas lagi di WhatsApp grup kita. Sudah terlihat ya presentasi saya ya? Baik, kita akan masuk kepada kitab pertama dari Pentateuch, yaitu kitab Kejadian. Bapak Ibu, kitab Kejadian ini ya merupakan bagian dari kitab Torah yang berisi hukum, yang berisi pengajaran-pengajaran, atau termasuk bagian dari kitab Pentateuch. Ya, siapa penulisnya? Sudah jelas, tidak dapat dibantah lagi dan sudah diakui, diterima secara umum. Penulisnya adalah Musa. Ya, perkiraan penulisannya adalah tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Kemudian tema dari kitab Kejadian ini itu berbicara mengenai tentang penciptaan alam semesta, termasuk dunia ini ya, termasuk isi dunia ini, dan berbicara tentang bapak leluhur dari bangsa Israel. Itu tema dari kitab ini. Nah, kalau kita bedah secara lebih rinci, kitab Kejadian itu ada 50 pasal. Ya, 50 pasal. Pasal pertama, penciptaan alam semesta. Ya, Bapak Ibu tahu ya, dari
dunia atau alam semesta, roh Allah melayang-layang di antara kegelapan sampai manusia diciptakan pada hari ke-6 dan Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, itu kita bisa baca di pasal pertama, ya. Pasal kedua, pasal kelima sampai kelima bicara tentang manusia jatuh di dalam dosa. Pasal 6 sampai pasal yang ke-9 menceritakan tentang Nuh dan menceritakan tentang kejadian air bah. Pasal 10, pasal 11 menceritakan tentang keturunan dari Nuh, yaitu Sem, Ham, Yafet, dan juga peristiwa Menara Babel. Baru masuk di pasal 12 sampai pasal 25 ayat 18, kita mengenal satu tokoh bapak leluhur orang Israel, ya. Bapak dari segala orang percaya yang disebut dengan Abram, lalu berubah menjadi Abraham dan istrinya Sarah. Lalu dilanjutkan keturunan Abraham yaitu Ishak, Yakub, sampai nama Yakub diganti Israel. Ya. Itu sampai pasal 36, pasal 37 sampai pasal yang terakhir bicara tentang kisahnya Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, sampai ke Mesir, sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, dan bagaimana keluarga besar Yakub pindah ke Mesir, ya, sampai akhirnya Yusuf, bahkan Yusuf meninggal di sana. Ini secara umum bagaimana kerangka dari kitab Kejadian. Nah, Bapak Ibu, kitab Kejadian itu bisa kita sebut juga sebagai kitab permulaan. Karena memang semuanya isinya menyatakan permulaan dari berbagai hal. Contoh, ya, pertama, permulaan alam semesta, Kejadian 1 ayat 1. Permulaan hidup manusia, Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ada yang tahu apa tentang apa tanpa membaca? Kejadian 1 ayat 27 bicara tentang apa? Penciptaan manusia. Ya, lebih detail. Segambar dan serupa dengan Tuhan, Pak. Ya, itu juga beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, betul ya? Termasuk bicara beranak cucu berarti ada pernikahan. Jadi orang yang menikah pertama kali ya si Adam dan si Hawa gitu kan. Permulaan hari Sabat, yaitu hari yang ke-7. Karena Allah setelah melakukan proses penciptaan itu, ia beristirahat pada hari yang ke-7. Kemudian permulaan dosa ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Itu Kejadian pasal 3. Lalu ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah tidak berdiam diri. Allah menginisiasi, merencanakan keselamatan bagi manusia. Itu juga ada Kejadian 3 ayat 15. Kemudian permulaan peradaban, permulaan suku bangsa, dan berbagai bahasa. Ini karena ada kejadian Menara Babel. Jadi bisa dikatakan kitab Kejadian memang adalah kitab permulaan. Nah, ada beberapa pengajaran penting ya yang ada di dalam kitab Kejadian ini. Pertama, tentang penciptaan itu sendiri ya. Permulaan alam semesta, kehidupan keluarga, bagaimana keluarga dibentuk, bagaimana manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa, kita tahu semua ceritanya melalui kitab Kejadian.
termasuk pembentukan kehidupan sosial bermasyarakat ya. Kemudian dalam kitab Kejadian ini juga bicara tentang pemilihan. Bagaimana Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari tanah leluhur mereka, Ur Kasdim, ke satu tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana iman Abraham, bagaimana Abraham percaya atas firman Tuhan, sehingga Allah menentukan, memilih Abraham sebagai bapak dari segala orang percaya. Pengajaran lain juga mengenai keselamatan, ya. Bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa, kemudian Allah dengan jelas menyatakan bahwa Ia punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Diawali dari apa? Adanya korban binatang yang kemudian kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan manusia. Di situ sudah bicara mengenai korban. Ada darah yang tertumpah, gitu ya. Semuanya untuk berkaitan dengan keselamatan. Kemudian pengajaran lainnya tentang kerja. Berjerih payahlah engkau mencari nafkah. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada Adam. Termasuk ada tugas penting. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ada yang tahu apa itu? Tugas yang diberikan Allah secara langsung? Kuasa atas bumi. Ya, berkuasa atas seluruh ciptaan-ciptaan ini, taklukkan semuanya itu dan seterusnya. Artinya hanya manusia yang diberi otoritas kuasa oleh Allah untuk mengatur seluruh isi dunia atas semua ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi ada tugas penting, ya. Kemudian ini mengenai hari Sabat atau istirahat, ya, sudah ada contoh hari yang ke-7. Kemudian pengajaran tentang pertama kali mengenai kehadiran si jahat, setan itu. Bagaimana ia menggoda Hawa, ya, untuk makan buah yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, itu kita sudah melihat ada roh jahat atau setan itu sendiri. Kemudian pengajaran mengenai maut, ya, bagaimana kematian mengancam kehidupan manusia itu karena jatuh dalam dosa tadi. Mereka yang menikmati Taman Eden lalu diusir dari Taman Eden. Kemudian mengenai moralitas, ada kasus Sodom dan Gomora. Ada masalah kehidupan moral, gitu ya. Allah menghendaki bahwa manusia memiliki kehidupan moral, ya, yang benar. Tetapi itu tidak terjadi pada kasus Sodom dan Gomora. Mungkin Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? Kejahatan apa yang terjadi di sana? Sodomi, Pak. Zinahan dan percabulan. Yes. Dan itu tidak dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Lalu juga kitab Kejadian meletakkan dasar mengenai perkawinan, pernikahan, kemudian mengenai ibadah, ya, gambaran beribadah hanya kepada Tuhan. Kemudian juga sudah mulai masuk kepada multikulturalitas, adanya keberagaman bahasa, adanya bahasa yang dikacaukan ketika peristiwa Menara Babel. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Belum ya? Saya pikir ini masih mudah dan bisa diikuti dengan baik. Nah, kalau dilihat dari letak lokasi secara geografi, ini ada gambaran di mana kejadian-kejadian peristiwa tiap pasal itu, ya, Kejadian 1:11 itu di daerah Babilonia sini, ya. Kemudian daerah Palestina itu Kejadian 12 ayat 36.
Kemudian kejadian Mesir 37 ayat 50 kita tahu peristiwa tentang Yusuf. Yusuf dijual, kemudian dibawa ke Mesir, tinggal di rumah Potifar, kemudian digoda sama nyonya Potifar, masuk penjara, sampai akhirnya menjadi Perdana Menteri atau penguasa di Mesir. Ini kurang lebih lokasi secara geografi, ya, kejadian-kejadian yang ada di kitab Kejadian. Nah, di kitab ini juga kita mengenal bapak-bapak leluhur dari Israel. Mulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai pasal yang terakhir, pasal yang ke-50. Nah, secara rinci seperti ini, bicara mengenai Abraham, Kejadian 12 sampai 25, Ishak 25 dan 26, Yakub 27 sampai 36, bahkan ya anak dari Yakub, Yusuf, ya diceritakan di kisah 37 sampai di Kejadian 37 sampai Kejadian pasal yang ke-50. Ya, ini lengkap ya, lengkap sekali. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita ingin menelusuri perjalanan tiga tokoh tersebut, Abraham, Ishak, Yakub, ini ada peta yang dibuat ya, yang menggambarkan perjalanan mereka dari awal, kemudian mereka kemana-mana aja, lokasinya ke kota-kota apa. Ini gambarannya ada di peta ini ya, mungkin tidak terlalu jelas, tapi kalau kita bisa runtut mengikuti warna perjalanan merah, ungu, biru, itu Bapak Ibu bisa ikuti ya. Nanti kalau diperlukan saya akan bagikan presentation ini. Nah, dari apa yang ada dalam kitab Kejadian ini, ada beberapa implikasi penerapan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari, kita bisa pahami, kemudian kita terapkan ya di dalam kehidupan kita gitu ya. Makanya kenapa saya meminta Bapak Ibu membuat tugas kelompok tersebut supaya kita bisa mengambil poin-poin penting dari Pentateuch ya untuk kita bisa pakai menyelesaikan masalah yang ada. Pertama, kitab Kejadian menekankan bahwa Allah satu-satunya pencipta alam dan pencipta manusia. Tidak ada pribadi lain, tidak ada Allah lain ya yang harus disembah atau kepadanya beribadah, tidak ada. Hanya pribadi Allah itu sendiri. Satu-satunya pencipta alam semesta. Sehingga konsep ini ya, karena Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, maka itu menggeser ya, menghilangkan kepercayaan animisme, dinamisme ya, bentuk-bentuk penyembahan berhala harus disingkirkan dari kehidupan manusia gitu ya. Maka saya terheran-heran juga gitu ya. Kenapa Israel yang luar biasa itu yang dipilih secara khusus sebagai bangsa pilihannya Allah ya, dan mereka harus tahu bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, Tuhan yang harus disembah. Kenapa mereka masih menyembah patung, menyembah Baal-Baal gitu ya. Itu saya kadang-kadang belum mengerti apa yang ada di dalam pikiran benak mereka gitu ya. Malah kadang-kadang saya ekstrim gitu ya. Saya tanya gitu, saya pikirkan, memangnya si Baal-Baal itu ngasih apa ya sama si Israel ya? Memangnya Dewa Baal itu udah melakukan apa ya bagi bangsa Israel? Kok sepertinya mereka ini seperti orang-orang bodoh gitu loh ya. Menyembah Baal, menyembah patung yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Nah itu kayaknya kelihatan banget dalam tanda kutip kebodohannya mereka itu. Itu ya kata-kata yang sering kali saya pakai untuk menggambarkan betapa bodohnya ini bangsa yang katanya bangsa pilihan Allah ini.
bangsa yang spesial ini modelnya kok kayak begini gitu ya. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah pribadi yang menciptakan manusia secara istimewa. Mari kita garis bawahi kata istimewa. Bapak Ibu tahu kenapa tulisan ini mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia secara istimewa? Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu? Segambar Tadi dan sudah Karena serupa. Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Ya, itu satu. Ada yang Manusia sebelum itu? segambar dengan Allah. Segambar dan serupa. Yes, imago Dei. Ya, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bahasa Inggrisnya image, gitu ya, imago Dei. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mencari artikel mengenai imago Dei, caranya tadi imago Dei spasi jurnal PDF. Bapak Ibu bisa melihat, mendapatkan artikel-artikel untuk bisa dipelajari sejauh mana sih Allah menciptakan manusia secara istimewa gitu kan. Binatang-binatang, hewan-hewan tidak ada yang digambarkan diciptakan segambar dan serupa Allah. Pengertian segambar dengan serupa Allah itu berarti manusia memiliki apa yang ada di dalam pribadinya Allah. Hikmat Allah itu ada. DNA-nya Allah itu ada di sana. Jadi sekali lagi kalau dikaitkan dengan manusia itu menyembah patung itu bukan DNA-nya Allah itu. Menyembah Baal-Baal itu bukan DNA-nya Allah itu. Itu nggak jelas tuh DNA-nya siapa gitu ya. Jadi firman Allah mau memperjelas asal-usulnya manusia. Supaya manusia itu paham keberadaannya. Manusia itu paham apa yang menjadi tugasnya, tujuan hidupnya, secara mendasar ada di tangan Tuhan atau bukan gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan berbagai hal masalah yang dihadapi gereja masa kini gitu ya. Jadi kalau ada pelayan-pelayan, ada hamba-hamba Tuhan yang tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, itu juga bisa kita kaitkan dengan ini gitu ya. Bisa saja kita pakai gitu kan. Jadi manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Manusia harus hidup bersekutu dan taat hanya kepada Allah, gitu ya. Manusia hidup harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh Allah. Allah menjadi sumber hidup satu-satunya. Allah yang menentukan hidup manusia, dan Allah dan manusia harus menaati firman Tuhan. Ya, manusia harus menaati firman Tuhan. Lalu balik lagi, dewa-dewa itu punya firman apa yang harus ditaati? Kan nggak punya kan? Firman Baal itu ada nggak ya? Firman Baal berkata demikian yang harus ditaati kan nggak ada. Lalu kenapa disembah? Kenapa dipuja-puja? Kenapa diberi persembahan dan seterusnya? Kenapa harus ada korban dan seterusnya? Itulah alasan kelihatan Israel bodoh. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah, ini yang tadi kita singgung, ya makanya disebut ciptaan Allah yang istimewa. Karena manusia diberi derajat tempat yang paling mulia di antara ciptaan yang lain, gitu ya. Allah sangat menghargai manusia dan mempercayakan semua ciptaan lainnya untuk dikelola dengan baik. Dan Allah menempatkan manusia sebagai mitra kerjanya Allah. Tidak ada mitra kerja lain. Hamba-hamba Tuhan adalah mitra kerja Allah. Ya, bersama-sama dengan Allah melayani ya orang-orang yang dipercayakan untuk dilayani. Ya. Jadi Allah sangat menghargai manusia dan mempercayakan semua ciptaannya untuk dikelola dengan baik.
belajar untuk memberikan penghargaan yang tepat kepada Allah, kemudian hidup dalam hubungan atau relasi dengan Allah, mempergunakan otoritas dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau tadi ada yang menyinggung, Pak, gembala saya jarang nongol gitu ya, sebulan sering absen, padahal gembala diberi otoritas gitu ya. Nah, mari para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang sangat kita hormati, kita harus ingat bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita harus dikerjakan bukan dengan semau kita, tetapi dengan sikap yang taat kepada Allah, gitu ya. Kalau kita tidak melakukan menggunakan otoritas dengan sikap yang takut kepada Allah, maka bisa terjadi penyimpangan otoritas, penyimpangan kekuasaan, dan seterusnya. Ya, saya tidak tahu apakah masih ada kejadian hamba-hamba Tuhan yang menyalahgunakan otoritas gitu ya. Menyalahgunakan keuangan gereja mungkin, menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih ya tadi penerapan dalam kehidupan kita. Saya sedikit spesifik menyinggung mengenai pribadi Yusuf gitu ya. Bagaimana kehidupan Yusuf di tanah Mesir ya. Misi yang diberikan Allah melalui Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan. Ya, kita bisa melihat bagaimana rancangan Allah sekalipun Yusuf harus memulai dengan cara menjadi budak, hamba yang tidak ada harganya, tapi rencana Allah bagi Israel tidak dapat dihentikan, dan Tuhan sendiri yang akhirnya mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kita harus sepakat bahwa hanya Allah pribadi yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa. Ya. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran Yusuf dia menjadi penguasa nomor 2. Tapi bagaimana roh Allah yang ada di dalam pribadi Yusuf, sehingga Yusuf bisa menerjemahkan mimpi Firaun, dan Firaun bilang ini nggak ada orang yang bijaksana yang dipenuhi oleh roh Allah selain Yusuf. Itu yang dikatakan oleh Firaun. Makanya Firaun memutuskan untuk mengangkat Yusuf menjadi penguasa atau perdana menteri di Mesir. Maka ini akan bisa menjadi bahan khotbah bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana from zero to hero gitu ya. Dari zero, dari nggak ada apa-apanya, kemudian menjadi hero bagi bangsa Mesir. 7 tahun kelaparan yang akan dihadapi bisa diatasi oleh Yusuf karena ada roh Allah di dalam dirinya. Dalam disertasi saya yang terakhir, saya mengangkat mengenai kepemimpinan Yusuf ini ya. Bagaimana Yusuf bisa membuat terobosan menyelesaikan masalah yang terjadi di Mesir. Kemudian dari pribadi Yusuf ini kita bisa melihat bahwa dia adalah pribadi yang mau belajar untuk melayani gitu ya. Kalau dipikir-pikir kan memang Yusuf punya pengalaman apa kok bisa menjadi hamba di rumah Potifar, hasil pekerjaannya dinilai baik, dan dia diberi kuasa di rumah Potifar gitu kan. Pengalaman kerjanya apa gitu kan. Dia kan cuma anaknya Yakub gitu kan ya. Tapi dia bisa melayani dengan baik. Tuhan menyertai Yusuf gitu ya.
sehingga dia menjadi kuasa atas rumahnya Potifar. Itu kan luar biasa. Kemudian iman Yusuf, ya, dia percaya kepada firman yang disampaikan melalui mimpi walaupun usianya masih belia. Nah, poin-poin inilah yang Bapak Ibu bisa renungkan, ambil rema-rema, ambil hal-hal yang penting yang bisa kita bagikan, ya, bagi orang lain, bagi jemaat yang kita layani. Kemudian belajar dari pribadi Yusuf, juga kita bisa melihat bagaimana belas kasihannya, bagaimana sikap mengampuni Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia bisa memandang secara positif rencana Allah bagi Yusuf, sekalipun dia harus menjadi budak, gitu ya. Tetapi sekali lagi Yusuf melihat bahwa ini rancangan Allah, gitu ya. Dia tidak membalas hal-hal perlakuan jahat dari Yakub, dari anak-anak Yakub, dari saudara-saudaranya. Ya, kita bisa lihat itu ya dalam Kejadian pasal 42 43. Kemudian Yusuf dipandang sebagai pribadi bayangan dari Yesus itu sendiri, ya, menyelamatkan umat Tuhan dan seterusnya. Ini ayat-ayatnya ada di dalam Matius 3:17 dan seterusnya. Nah, itulah yang contoh bagaimana kita bisa melihat penerapan tokoh-tokoh Alkitab di Kejadian yang masih relevan bagi gereja masa kini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari hal-hal positif dari kitab Kejadian yang masih relevan dengan gereja masa kini. Saya di gereja lokal juga sedang memaparkan mengenai kitab-kitab nabi kecil, ya, 12 kitab itu. Kemudian saya cari relevansinya dengan gereja Tuhan masa kini, gitu ya. Apa sih yang masih relevan, yang menjadi perhatian gereja masa kini supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah terjadi selama nabi-nabi kecil itu ada, atau yang pernah diutus oleh Allah bagi Israel. Demikian Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian. Sampai di titik ini ada pertanyaan atau komentar? Cukup jelas Pak, terima kasih Pak. Jelas ya. Terima kasih Pak Roni. Atau ada pertanyaan yang lain? Hari ini full ya, full tim ya. 24 mahasiswa semua hadir. Mohon izin Pak, setelah saya hitung jumlahnya itu ternyata hanya 23 ya. 23 ya? Ya, hanya 23. Apakah tetap akan dibagi 3 per kelompok atau kita bagi 2, Pak? Oh, kalau gitu tetap bagi 3. Ya, saran saya sih Pak Daniel itu berdua saja itu Pak Daniel itu. Harusnya sih Pak Daniel sendirian itu. Pak Daniel tinggal ya punya satu teman lagi lah ya. Yang lainnya 3 orang gitu. Oke ya Pak Daniel ya. Saya sendiri, Pak. Berdua Pak, berdua. Oh, berdua ya. Baik. Atau mau Bapak mau sendiri? 3 aja, Pak, 3. Hah? Ya, ya, ya. 3, Pak. Bertiga ya, ya diatur aja ya Pak Efraim ya. Ya, boleh, siap Pak. Ya. Pak, ini nanti satu kelompok ada yang 2 orang ya Pak? Yes, ada yang 2 orang ya. Ya, siap. Makasih Pak. Jadi saya mohon Bapak-Bapak Gembala yang saya hormati disebar semuanya. Jangan ngumpul di satu kelompok gitu ya. Kemudian mungkin ada yang suami istri juga tolong dipisah kelompoknya gitu ya. Supaya
semua belajar gitu ya. Semua belajar. Semua bisa berkontribusi dengan baik gitu ya. Jadi sekali lagi pakai kesempatan ini untuk semua belajar, tidak perlu takut. Wah nanti saya nggak bisa, saya salah ini, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada yang sudah hebat, tidak ada yang sudah mahir. Saya juga masih belajar. Begitu? Pak Gangsar, silakan Pak Gangsar. Ya Pak, maaf ini agak mundur ke belakang dikit. Tadi ada satu yang mengganjil di saya tuh Pak, masih mau nanya. Silakan Pak. Yang di kitab Deuterokanonika tadi, Iya Pak. itu kan basisnya semua kejadiannya terjadi atas bangsa Israel Pak ya, Iya. atas bangsa Yahudi. Tapi mengapa justru banyak ditulis dalam bahasa Yunani Pak ya? Itu mungkin. Oh yes, pertanyaan bagus Pak. Ya, seperti tadi yang saya singgung Pak, ya. Ada memang yang sudah ditulis dalam bahasa Yunani, ada juga yang masih menggunakan bahasa Ibrani. Lalu ketika kejadian yang Septuaginta, ada 73 sarjana yang diminta oleh penguasa Yunani yang waktu itu menduduki Mesir untuk menerjemahkan semua kitab-kitab yang tertulis di dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Maka akhirnya kitab-kitab yang kita pegang sekarang, yang Tanak itu ya, semuanya ada di dalam versi Yunani Pak, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika tersebut Pak. Tapi Begitu Pak originnya Gangsar. masih bahasa Ibrani kan Pak ya berarti ya Pak? Itu karena Ya. terjemahan aja ya? Betul. Oke, oke. Baik, jika tidak ada, kita akan akhiri supaya Bapak Ibu juga ada waktu berapa menit tuh? 8-10 menit untuk istirahat sebelum lanjut mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Silakan siapa yang ditunjuk untuk berdoa. Ya, silakan Pak Steven. Terima kasih kepada dosen kami terkasih yang hari ini sudah memaparkan pemaparannya dengan sangat baik Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri kelas kitab PPL pada hari ini dengan doa bersama-sama. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa pelajaran PPL pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh tersampaikan dengan lancar. Kami berterima kasih karena hari ini mendapatkan berbagai hal yang baik. Memberkati hamba-Mu, dosen kami Bapak Dr. Roni Kurniawan, supaya dalam kehidupannya juga semakin hari hikmat dan berkat Tuhan bertambah atas hidupnya, pelayanan pekerjaan, karir, dan juga aktivitasnya Tuhan tolong, Tuhan sertai, dan Tuhan pimpin dimanapun hamba-Mu ini berada. Kami siap melanjutkan perkuliahan kami di mata kuliah yang berikutnya, tapi sebelumnya kami akan melaksanakan break. Biar kiranya juga Tuhan tetap menuntun kami, memberikan semangat dan membuka hikmat bagi setiap pribadi, mahasiswa, pasca sarjana ini, agar kami tetap antusias, bersuka cita senantiasa di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih, kasih, selamat Pak. malam. Jika ada hal-hal mengenai tugas yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Sampaikan saja di grup kita. Saya akan jawab supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih Tuhan Yesus Pak. memberkati. Tuhan Terima kasih, Pak. berkati. Terima kasih Pak Roni, Tuhan Terima kasih berkati. Pak. Halo.